Ini direkam ya? Rekam, tahu? Kalau nanti satu hari, ketika nanti ada calon yang tidak disepakati oleh koalisi ini atau mengganggu strategi koalisi, maka akan didorong adanya penundaan pemilu. Kalau itu terjadi, Anda berani bertanggung jawab? Kenapa berani? Saya berani Karena Anda yakin hari ini karena yang tidak akan terjadi. Yang mendukung tidak mendukung kan bukan saya. Kalau itu terjadi lalu menimbulkan kekisruhan kan di luar skenario pemilu. Kenapa saya harus bertanggung jawab orang tidak dicalonkan kok lalu saya suruh bertanggung jawab? Karena Anda yang tidak yakin, mencalonkan yakin bahwa itu tidak akan saya terjadi. yakin nyiapkan lapangan pemilu. Soal orang mau mencalonkan atau tidak karena permainan politik, saya kan tidak boleh ikut. Saya siapkan lapangannya pemilu jadi. Bahwa ada orang dijegal di antara pemain politik sendiri. Itulah demokrasi. Asal tidak kriminal kita kan tidak boleh ikut. Nah, ini konteksnya penundaan pemilu. Iya, Tidak akan terjadi. Iya kan, karena ada orang Mau dijegal. politik, lalu tidak calon, lalu terpaksa penundaan pemilu. Kita kan tidak bisa melarang orang itu. Makanya saya katakan, saya pastikan pemilu jalan. Tapi kalau ada orang ngomong gitu, kita kan tidak bisa mempersoalkan, itu hak dia. Jawaban cerdas Mahfud MD, Surya Paloh gagal diskreditkan Jokowi di Metro TV. Jokowi versus Surya Paloh, saya terus terang galau. Kenapa? Dua-dua ini saya kenal. Dalam track record hidup mereka punya bakat untuk membalas. Itu ngeri. Ternyata hukum ini dipakai sebagai instrumen politik untuk menjegal calon-calon presiden. Apa pendapat Anda? Anda akan membantah, tapi saya tidak akan membantah itu karena itu adalah tafsir dari pembicaraan saya dengan Denny. Lalu bicara soal dukungan ke Anies. Tidak ada yang saya kriminal, benarkan tapi itu isinya. Kenapa? Tapi penting, karena Iya, orang nggak kemudian apa-apa. bisa menafsir macam-macam bahwa Anda bilang, ini loh, ada sejumlah ketua partai yang sebenarnya punya kasus-kasus hukum. Jadi nanti si A ini bisa kemudian diproses hukum seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga ada kesan, ini bisa diatur sedemikian rupa, siapa yang bisa menjadi target dan diproses, dan siapa yang kemudian tidak. Tapi saya tanya Anda, apakah Anda baru pertama mendengar dari saya tentang bahwa banyak kepala parpol itu yang tersandera oleh kasus? Kalau enggak, saya bukakan filenya. Enggak, isunya jauh sebelum ada. itu Rizal Ramli sudah katakan itu si A, ketua partai ini, itu pasien tetapnya KPK. Kenapa kalau itu kok tidak dipersoalkan? Kok ketika saya mengatakan itu dipersoalkan? Dipersoalkan karena ada konteks. Konteksnya apa? Konteksnya adalah ini untuk digunakan sebagai instrumen menjegal tanda Lah, kutip. sama Rizal Ramli ketika ngomong itu dia menyebut minta maaf ketua partai Golkar nih pasien PAN, pasien PKB, dalam konteks ketika ketua partai ini berbicara soal pemilihan, penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan, kan konteks pemilihan juga. Tapi Rizal Ramli pada saat ini kan di luar pemerintahan. Loh, saya katakan kalau saya internal di bicara dalam. terbuka aja. Anda di dalam, jadi seakan-akan Anda tahu persis bahwa memang itu dimanfaatkan. Enggak, saya cuma bilang, wah kalau ini orang, kan dia begini ketika dia tentang bagaimana Anies ini bisa dijegal, enggak. Saya bilang, enggak. Oh, jadi ada pertanyaan, Iya, apakah dia. Anies Baswedan... Gini loh. Oke, bagaimana konteks? Dia mengatakan, Prof, saya mau dukung Anies nih, kira-kira gimana pemilu nih, jadi enggak? Oh jadi, saya bilang. Kemudian saya cerita, memang ada gerakan-gerakan, orang datang ke saya, A, B, C, D, menyatakan rencananya begini, rencananya begini, terus saya jadi. Itu clear, saya katakan ke Denny. Terus kemudian peluang Anies menjadi ini, nah lalu saya bicara, kalau dukungan dari partai lain, selain yang tiga itu, saya bilang, susah. Karena yang partai lain itu sudah punya sikap. Apa bisa berubah dari sikap itu kira-kira? Menurut saya enggak. Orang ini punya masalah hukum yang bisa dikaitkan ke situ, dan itu yang mengkaitkan bisa apa saja, tidak harus pemerintah loh, tidak harus lawan politik, bisa saja. Itu kan sudah terbuka kasus itu. Di dalam pembicaraan itu, Anda bahkan mempertanyakan atau apakah itu menawarkan, ya saya nggak tahu persis. Apakah hanya Anies? Apakah tidak ada pilihan lain? Seakan-akan Anda tidak setuju dengan pilihan untuk mendukung Anies Baswedan, Anda menawarkan opsi lain, begitu? Enggak. Jadi begini, dia bilang, Prof, saya mau mendukung Anies. Oh silakan, hak Anda mendukung. Kalau ada yang menghalangi, tanyakan ke dia. Kalau ada yang menghalangi Anda mendukung Anies, lapor ke saya. Bahkan saya tugaskan Anda, carikan Anies dapat tiket, biar demokrasi ini hidup. Itu kata saya kepada Denny. Tapi saya tidak mendukung Anies. Clear, hanya bilang begitu saya. Lalu tanya, ada alternatif? Ya, saya tentu punya alternatif. Oh, jadi gitu alternatif itu ditanya, bukan Anda menyodorkan alternatif? Enggak. Ya. Lalu mendukung siapa? Ya saya nyebut lah kalau ini
ini begini, kalau ini begini, kalau bagi saya yang ini kira-kira ya bisa mungkin menyelesaikan masalah yang terkait ini. Cuma gitu, tapi saya tidak mungkin menyatakan saya mendukung Anies. Saya tidak dukung Anies. Saya juga tidak bilang dukung yang lain. Karena kalau bilang dukung yang lain, saya posisi Menko Polhukam. Tapi saya menyebut preferensi saya. Menko Polhukam Mahfud MD beri jawaban cerdas dalam talk show Kick Andy di Metro TV. Misi Surya Paloh pun gagal total. Sejak awal Andy F. Noya terlihat tegak. Misi Surya Paloh mendiskreditkan pemerintah terlalu berat. Terlebih meladeni Mahfud MD di Metro TV. Pertanyaan ala Hakim Karbita nyatanya mampu dilayani Mahfud MD dengan elegan. Andy F. Noya mulai gelisah. Dia sadar misi Surya Paloh gagal di Metro TV. Mahfud MD mampu menjawab berbasis data dan fakta, dipaparkan lugas dan gamblang, tidak ada area abu-abu, clear dan tegas. Skenario bangun narasi pemerintah hangki-pangki dalam supremasi hukum lewat kasus Verdi Sambo pun gagal total. Redaksi Media Group stres mencari quote seksi bekal framing esok harinya. Jika pemerintah bla 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 dalam kasus supremasi hukum. Seakan sadar dirinya dijebak dalam layar, Mahfud MD terlihat lebih cool dan rileks. Jelas, mereka maksa Mahfud MD mengeluarkan pernyataan atau quotes untuk digoreng atau diframing prajurit Surya Paloh dalam jaringan Media Group. Beberapa kali Andy F. Noya pancing emosi Mahfud MD dengan tudingan menuduh pihak lain. Awas Anda sedang menuduh, ujarnya. Namun Mahfud MD piawai berkilah. Ini ada konteksnya, ujar Mahfud MD. Andy F. Noya mulai gelisah, ketegangan sulit disembunyikan. Dia sadar misi Surya Paloh gagal ditunaikan. Melihat hal ini, mengingatkan pada cerita politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan yang pernah belak-belakan mengungkapkan kisah intervensi Presiden terhadap penegakan hukum di Indonesia. Namun ada satu kisah yang begitu diingatnya, bahkan dilabeli konyol oleh jurnalis senior tersebut. Yakni ketika Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengintervensi pemeriksaan terkait kasus BLBI yang melibatkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Yang paling menyolok waktu kasusnya Surya Paloh, BLBI Hotel Tiara. Waktu itu kebetulan saya bertandang ke tempat Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Ujar Panda dikutip dari Suara Manado dalam kanal YouTube Keadilan TV Sabtu 19 November 2022. Saat itu ia mengaku melihat kedatangan Jampitsus Kejagung. Panda kemudian bertanya kepada Sudi penyebab sampai harus berdiskusi dengan perwakilan Kejagung. Surya disuruh panggil dia supaya stop pemeriksaan Surya Paloh, kata Panda menerangkan ucapan Sudi saat itu. Ia dulu diminta diperiksa ada kasus BLBI Hotel Tiara Medan. Tambahnya, Panda tentu semakin bertanya-tanya, mengapa sampai pemerintah harus ikut campur pemeriksaan kasus hukum seperti itu? Usut punya usut, rupanya SBY saat itu tidak tahan dengan serangan lewat media yang dikelola Surya Paloh. Presiden gak tahan dengan serangan-serangan dari Metro TV sama dari media. Daripada berkepanjangan ribut, dia suruh stop saja, tutur Panda. Kisah ini kemudian dikonfirmasi ulang kepada Surya Paloh yang ternyata mendapatkan respon tidak terduga. Saya cerita itu ke Surya Paloh, suruh kau pernah diperiksa kejaksaan? Dijawab, iya pernah sekali, sekarang ya udah nggak lagi, kata Panda. Ada cerita begini loh, ketawa dia. Iya Pan, aku udah tahu itu, sambung Panda. Ya itulah cerita intervensi yang konyol, tambahnya. Namun ternyata bukan kali ini saja Paloh menggunakan kekuasaannya untuk menekan pemerintah. Sebab menurut Panda, Paloh juga memaksa Presiden Joko Widodo untuk tidak mengganti Jaksa Agung. Saat itu adalah HM Prasetyo yang menjabat sebagai Jaksa Agung dan merupakan kader Partai Nasdem. Lalu sekitar tahun 2016 atau 2017, Presiden Jokowi berniat untuk mengganti HM Prasetyo. Surya Paloh cerita ke saya. Jaksa Agungnya kalau diganti, saya sudah bilang ke Presiden, Nasdem akan mundur tidak mendukung pemerintahan Jokowi. Terang Panda Nababan. Ya enggak lah, itu kan mewakili kami, on behalf-nya Partai Nasdem, yang nggak bisa diganti. Aku tanya ke Presiden Jokowi, betul enggak? Terus ada sesuatu ancaman dukungan Nasdem akan ditarik kalau Jaksa Agung dicopot. Sambungnya.
Saat itu Jokowi menunjukkan sikap tidak ambil pusing meskipun HM Prasetyo nyatanya tidak dicopot hingga tahun 2019. Tapi terus terang aja ada hikmahnya pada periode Prasetyo dan periode Burhanuddin. Hitam putih, bagaimana prestasi Jaksa Agung yang sekarang spektakuler, signifikan, berani, dan tegas. Itu betul-betul sangat berbeda dengan periode Jaksa Agung sebelumnya. Pungkasnya. Belum lama ini dikutip dari bisnis.com, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI Perjuangan atau PDIP telah resmi mengajukan aduan kepada Dewan Pers terhadap Media Indonesia dan Metro TV atau media milik Surya Paloh melalui Media Group. Melalui Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BPHAR, DPP PDI Perjuangan mengaku telah melakukan pertimbangan yang mendalam dan mengundang para pakar pers dalam membulatkan keputusan tersebut. Kepala BPHAR DPP PDI Perjuangan M. Nurdin mengungkapkan bahwa isi aduan terutama karena kepengurusan Dewan Redaksi kedua media tersebut disinyalir rangkap jabatan dengan kepengurusan atau anggota parpol tertentu. Sementara izin media tersebut adalah media publik, bukan media internal partai, sehingga politik pemberitaannya seharusnya netral, tidak partisipan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ujar Nurdin dalam keterangan resmi Sabtu 21 Januari 2023. Adapun Sekretaris BPHAR Yanuar P. Wasesa menekankan bahwa apa yang dilakukan BPHAR sebagai bagian dari pendidikan politik dan upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Pasalnya pemberitaan media-media yang merupakan alat propaganda parpol berpotensi kerap tidak berimbang, tidak mengindahkan etika jurnalistik dan mengabaikan tata pemberitaan yang baik. PDI Perjuangan sangat mendukung kebebasan pers, namun media yang ditujukan untuk publik tidak boleh jadi alat propaganda parpol, hanya karena kepemilikan media tersebut memiliki korelasi dengan ketua umum atau kepengurusan teras partai tertentu, ujar Yanuar. Pada kesempatan yang sama, BPHAR PDI Perjuangan tersebut juga mengusulkan kepada Dewan Pers agar membuat kebijakan yang mengatur ketentuan tentang media massa yang ditujukan untuk kepentingan umum, namun memiliki afiliasi baik secara kepemilikan atau kepengurusan dengan parpol tertentu, termasuk membuat satuan tugas yang memantau pemberitaan guna menjaga independensi pemberitaan di ruang publik. Demokrasi akan sehat apabila pers independen, objektif, dan mengedepankan etika jurnalistik. Dengan demikian, campur tangan pemilik media karena vested interest dengan parpol bisa dihindarkan. Itulah salah satu tujuan gugatan yang kami lakukan. Tutupnya.